Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kembali kita akan mendengar renungan pagi Maranatha. Dan saya beri judul Berhasil Bersama Yesus. Di dalam 2 Tawarikh 26 ayat yang keempat dan kelima. Ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan, tepat seperti yang dilakukan Amasya ayahnya. Ia mencari Allah selama hidup Zakaria, yang mengajarkan supaya takut akan Allah. Dan selama ia mencari Tuhan, Allah membuat segalanya, usahanya berhasil. Puji Tuhan. Uzia diangkat menjadi Raja Yehuda pada saat berumur 16 tahun. Dan ia memerintah selama 52 tahun lamanya di Yerusalem, ya. Tuhan menyertai dia dan membuat segala usahanya menjadi berhasil. 52 tahun bukan merupakan waktu yang sebentar, ya. Pada waktu itu ia tidak banyak yang bisa menjadi seorang raja. Banyak orang yang merasa bahwa mereka tidak cukup pengalaman dalam menjalankan tugas-tugas yang dibebankan kepada mereka. Misalnya, maaf ya saya tidak bisa yang seperti ini atau yang seperti itu, ya. Mereka merasa tidak mempunyai cukup keahlian, pengetahuan, ya, keterampilan, kebijaksanaan dalam mengambil keputusan, dan masih banyak lagi alasannya. Tidak sedikit juga yang menolak tugas-tugas baru yang diberikan kepada mereka karena merasa tidak percaya diri dalam menjalankan tanggung jawab yang lebih besar. Tetapi Uzia menerima tanggung jawab yang besar pada usia yang sangat muda, ya. Dia tidak takut dan gentar dalam menerima dan menjalankan tugas yang baru tersebut. Apa yang menjadi kunci keberhasilan Uzia selama menjadi raja? Ya, pertama, melakukan apa yang benar di hadapan Tuhan. 2 Tawarikh 26 ayat yang ke-4a tadi sudah kita baca. Kita baca kembali. Ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Uzia hanya perlu melakukan hal yang benar di mata Tuhan. Tetapi dia fokus melakukan apa yang dilakukan, yaitu kebenaran. Dengan demikian, Tuhan senantiasa menyertai setiap langkah hidupnya. Ya. Musuh-musuh dapat dikalahkan dengan mudah. Bahkan dikatakan mereka gentar terhadap Uzia. Renungkanlah firman Tuhan setiap hari, maka kita akan tahu apa yang benar dan berkenan di hadapan Tuhan, dan apa yang tidak berkenan di hadapannya. Lakukanlah apa yang berkenan bagi Tuhan, maka Dia akan menyertai setiap langkah kehidupan kita. Haleluya. Tuhan akan memberikan kita hikmat sehingga kita dapat mengambil keputusan yang tepat di saat-saat yang genting. Ya, Dia akan memberikan kita keberanian sehingga kita dapat melangkah dengan iman untuk meraih keberhasilan. Satu lagi, Tuhan akan memberikan kita keberuntungan, ya, sehingga kita dapat senantiasa berhasil dalam setiap tindakan kita. Haleluya. Kedua, di dalam 2 Tawarikh 26 ayat yang ke-5a, ia mencari Allah selama hidup Zakaria, yang mengajarkan supaya takut akan Allah. Uzia ini senantiasa mencari Tuhan pada masa pemerintahannya,
dan ia belajar untuk takut akan Tuhan. Dia mengutamakan Tuhan dalam setiap langkah hidupnya. Dia mengerti bahwa dengan mencari Tuhan, maka dia akan menemukan sumber dari segala hikmat yang pernah ada di muka bumi ini. Amsal 17, Amsal 1 ayat yang ke-7. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang yang bodoh menghina hikmat dan didikan. Kita tidak memiliki cukup pengetahuan, pengalaman, kepandaian ya, untuk melakukan sesuatu tanggung jawab yang besar yang ada di depan kita. Tetapi ketika kita rajin mencari wajah Tuhan, dalam arti berdoa, dalam arti merenungkan firman Tuhan, maka Tuhan akan memberikan hikmat dari segala hikmat yang membuat kita dapat menjalankan dan menyelesaikan pekerjaan yang besar di hadapan kita. Haleluya. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Dia akan bekerja di dalam kehidupan kita sehingga kita sanggup melakukan pekerjaan-pekerjaan yang besar. Jemaat Tuhan yang dikasihi, jangan takut atas apa yang sedang kita hadapi. Carilah wajah Tuhan, maka Dia akan memberikan kita keberhasilan di setiap langkah kehidupan kita. Haleluya. Lakukanlah apa yang benar di mata Tuhan, dan carilah Tuhan selama Ia masih berkenan untuk kita temui, ya. Maka kita akan melihat banyak pintu-pintu yang dibukakan bagi jalan kita, ya. Kita akan melihat keberhasilan demi keberhasilan di dalam kehidupan kita. Apa yang kelihatan mustahil bagi manusia, Tuhan sendiri yang akan membuat menjadi mungkin di dalam kehidupan kita. Haleluya. Raihlah keberhasilan bersama Tuhan. Ya, 1 Tawarikh 22 ayat yang ke-13 dikatakan, maka engkau akan berhasil jika engkau melakukan dengan setia ketetapan-ketetapan dan hukum-hukum yang diperintahkan Tuhan kepada Musa untuk orang Israel. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Janganlah takut, janganlah tawar hati. Haleluya. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi, selamat beraktivitas.